Halo Sobat ITY. Sobat, sudah tahu belum apa itu air limbah? Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah merupakan buangan atau sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Secara garis besar, air limbah dapat dibagi menjadi 3, yaitu air limbah pertanian, air limbah domestik yang berasal dari buangan rumah tangga, dan air limbah industri, perkantoran, rumah sakit, atau daerah komersial lainnya. Sobat ITY, tahu tidak kalau membuang air limbah yang belum diolah dengan benar dapat berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan? Salah satu dampak air limbah terhadap lingkungan yaitu tercemarnya tanah atau badan air. Karena air limbah yang langsung dibuang tanpa melewati proses pengolahan mengandung zat-zat yang sulit terurai dan dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen terlarut. Hal tersebut juga berdampak pada kesehatan karena terdapat kuman, bakteri, dan zat-zat kimia berbahaya yang terkandung dalam air limbah dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang air limbah domestik. Apa sih yang dimaksud air limbah domestik? Dikutip dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan perkantoran, dan sarana sejenis. Contoh air limbah domestik adalah air tinja, air deterjen sisa cucian, dan air sabun. Di masa pandemi seperti sekarang, virus COVID-19 dapat ditularkan dari 1 hingga 2 meter melalui batuk atau bersin. Tangan sering menjadi media penyebaran COVID-19. Menjaga kebersihan tangan merupakan salah satu upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Masyarakat dianjurkan untuk mencuci tangan secara berkala dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 hingga 40 detik. Selama pandemi, frekuensi masyarakat dalam mencuci tangan menggunakan sabun meningkat. Hal ini mengakibatkan volume air limbah cuci tangan juga ikut meningkat. Masuknya air limbah domestik yang merupakan hasil dari kegiatan manusia ke badan air dapat menyebabkan pencemaran. Aktivitas masyarakat yang ada tentunya menghasilkan air limbah domestik yang harus diolah agar tidak mencemari sumber air baku, baik air tanah maupun air permukaan. Menjaga bumi dan air merupakan salah satu mandat dari undang-undang. Sobat ITY, tahu tidak kalau sekitar 60% air limbah domestik merupakan grey water. Grey water adalah air bekas atau air kotor, tetapi bukan berasal dari kotoran manusia. Salah satu contoh grey water adalah air buangan yang berasal dari wastafel. Nah, air bekas ini berpotensi besar dalam penghematan air jika air tersebut dikelola dan diolah dengan baik sehingga dapat digunakan kembali. Pengolahan air limbah adalah sebuah proses menghilangkan zat pencemaran yang terlarut di dalam air. Secara umum, hal ini bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama, pengolahan fisik. Metode yang kedua adalah pengolahan biologis. Dan metode yang ketiga adalah pengolahan kimia. Nah, Sobat ITY, dari ketiga metode tersebut, kami, kelompok 13, membuat suatu gagasan bagaimana cara mengolah air limbah yang bisa dilakukan secara swadaya. Oleh karena itu, kami berinisiatif membuat alat pengolahan air limbah grey water dengan skala rumah tangga yang mudah cara pengoperasiannya dan terjangkau bagi masyarakat. Penasaran dengan alat ini? Bagaimana cara pembuatannya, serta alat dan bahan apa saja yang diperlukan? Jangan skip videonya ya. Berikut
adalah alat-alat yang diperlukan pada saat pembuatan. Yang pertama ada bor, gerinda, kabel tis, solatip, cutter, gunting, palu, meteran, lem tembak, aerator akuarium, multimeter, dan TSS meter. Bahan untuk pembuatan alat pengolahan air limbah greywater antara lain adalah pipa 4 in, pipa 1 in, lem pipa, lem lilin, kni, elbow, watermur, dan dop 4 in. Sedangkan bahan media untuk filter terdiri dari kerikil, maksop, pasir silika, arang, ijuk, dan batu zeolit. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pembuatan alat pengolahan air limbah greywater, mulai dari pemotongan pipa, perakitan alat, penyusunan media filter, dan pemasangan tiap bagian sesuai dengan desain untuk selanjutnya dilakukan uji coba. Ingin tahu bagaimana prinsip kerja alat ini? Yuk, simak baik-baik videonya. Alat pengolahan air limbah greywater terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah grass trap, dan bagian kedua adalah filter. Grass trap adalah sebuah wadah penangkap lemak dan minyak yang biasanya ada di air buangan dapur. Grass trap ini terdiri dari 3 buah tabung. Masing-masing tabung memiliki fungsi yang berbeda. Air lemak, minyak, dan sabun dari wastafel akan masuk di tabung pertama. Pada tabung ini, kotoran padat atau sisa makanan yang tercampur di air akan diendapkan. Tabung ini juga ditambahkan dengan aerator yang berguna untuk membuang buih sabun dan menambah kadar oksigen dalam air. Nah, selanjutnya, air lemak dan minyak akan terpisah dengan sendirinya di tabung kedua. Hal ini terjadi karena massa jenis lemak dan minyak lebih ringan daripada massa jenis air. Air yang sudah bersih akan ditampung pada tabung ketiga sebelum dialirkan menuju tabung filtrasi. Bagian kedua adalah filter. Untuk penyaringan, terdapat 2 tabung filter dengan susunan media yang sama. Berdasarkan arah alirannya, filter ini memiliki aliran downflow atau aliran ke bawah. Air yang masuk dari tabung penampungan akan mengalir dan mengalami proses penyaringan. Terjadi reaksi antar molekul air dengan media, sehingga air yang telah melewati media penyaring mengalami perubahan kualitas dan menjadi lebih baik. Nah, Sobat ITY, ini adalah perbandingan air limbah sebelum dan sesudah diolah. Dapat dilihat bahwa air yang sudah melalui proses pengolahan mengalami perubahan. Kandungan buih dan minyak sudah berkurang, dan air mengalami penurunan kekeruhan yang cukup drastis. Berikut adalah perbandingan baku mutu dengan hasil uji kualitas air limbah.
Dengan adanya alat pengolahan air limbah greywater, diharapkan mampu untuk mengurangi pencemaran, menjadikan alternatif pengolahan agar air limbah dapat dimanfaatkan kembali, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan dan aksi nyata. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan bangsa. Mari, bijak dalam mengelola dan mengolah air limbah. Salam lestari.